Warga Desa Kewagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk rugi hingga puluhan juta rupiah dan rumahnya terancam disita bank. Kasus AS yang rugi puluhan juta rupiah dan rumah terancam disita bank karena mengaku ditipu oleh teman dekatnya YM. Rumahnya terancam dilelang meski telah berusaha melunasi hutangnya. Yang lebih mengejutkan, uang yang dititipkan kepada seorang perantara untuk pembayaran justru raib tanpa jejak. Erni Yunita, kuasa hukum AS mengatakan, kasus ini bermula pada tahun 2014 ketika AS meminjam uang sebesar 60 juta rupiah dari salah satu BPR di Nganjuk. Meski telah membayar angsuran selama 11 kali, di tengah jalan AS mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak melanjutkan pembayaran. Akibatnya, rumahnya berkali-kali terancam dilelang. Pada tahun 2022, dalam upaya menyelamatkan rumahnya, AS ditawari bantuan oleh YM untuk bernegosiasi dengan BPR. YM berjanji kepada AS untuk meringankan cicilan hingga proses pelelangan rumah hingga dibereskan dengan syarat memberikan 40 juta diangsur secara berkala. YM meminta AS untuk menitipkan sejumlah uang sebagai cicilan. Namun hingga saat ini uang tidak kunjung disetorkan ke BPR. Uang tersebut malah digunakan oleh YM. Merasa dirugikan, AS didampingi kuasa hukum melaporkan ke Polres Nganjuk atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan YM. Penggelapan dan penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan atau 378 KUHP. AS pun juga meminta ganti rugi material dan imaterial yang ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Ibu ke Polres Nganjuk ini ada giat apa Bu ini Bu? Saya adalah Erni Yunita. Saya PH dari Bu Ani. Kami hari ini melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu oknum yang namanya, sebut saja inisialnya YM. Ya, salah satu ormas juga yang ada di sini. Iya. Kalau kronologinya awal bagaimana Bu? Garis besarnya adalah klien saya menitipkan uang sebesar 40 juta ke YM, tetapi oleh YM tidak diberikan kepada salah satu bank yang ada di Nganjuk, tetapi uang itu malah digunakan oleh YM. Artinya klien Mbak ini ada tanggungan di bank yang akan berakibat pada klien Mbak ini gitu. Iya, kebetulan waktu itu klien saya ini mengalami kesulitan ekonomi. Jadi karena tidak bisa membayar, dia minta bantuan kepada YM. YM mau membantu dan mau menurunkan lelangnya dengan syarat klien saya harus memberikan uang sebesar 40 juta dan itu diangsur secara 3 kali. Waktu itu yang dijaminkan apa Pak? SHM. SHM Pak ya? Ya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Julkifli Sinaga mengatakan, setelah adanya laporan ini akan segera dipelajari dan ditindaklanjuti dengan memanggil saksi hingga terlapor. Oke. Setuju ya. Terus ini apakah benar ada laporan dari salah satu korban 378 ke Polres Nganjuk? Tadi saya barusan juga ya konfirmasi ke piket. Jadi betul ada laporan terkait dengan penipuan dan penggelapan ya. Terlapornya saudara inisial YM ya. Untuk kronologisnya nanti konfirmasi dulu ya, saya belum bisa bicara banyak. Yang jelas memang hari ini tadi sore ada laporan terkait dengan penipuan penggelapan dengan terlapor saudara YM. Ya. Nah, kalau sesuai dengan prosedurnya dan apakah ini akan diproses sesuai dengan aturan yang ada gitu Dan? Tentunya nanti kita setelah laporan kita terima nanti kami klarifikasi dulu ya para pihak terlapor dan para pelapor, kemudian para saksi
Nanti setelah kita pendalaman alat bukti dari pelapor dan para saksi, nanti kita panggil untuk pelapornya. Seperti itu. Kalau Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV melaporkan.